Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ya ternyata agak menarik juga begitu. Ketika Anies Baswedan menjadi presiden, apakah ya melanjutkan kebijakan Pak Jokowi ya? Kalau dirasa sangat baik, pro terhadap rakyat, mengapa tidak begitu kan? Kalau dia tidak pro terhadap rakyat, misalnya menghambur-hamburkan uang dan sebagainya, ngapain kita harus dilanjutkan? Kecuali infrastruktur modal besar begitu kan ya, yang sudah sesuai undang-undangnya. Anies mengatakan apa? Kalau sudah terjadi undang-undangnya, ngapain kita harus tidak melanjutkan itu? Kan sesuai dengan undang-undang. Kan begitu logika kita begitu. Tapi perlu diingat, Anies Baswedan punya hak ya sebagai presiden nanti ya, punya hak untuk membatalkan itu juga begitu kan ya. Surya Paloh amat baik ya jika Anies lanjutkan kebijakan Jokowi. Ya, betul juga saya rasa begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti apa ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Surya Paloh amat baik jika Anies lanjutkan kebijakan Jokowi. Betul, ada pro dan ada kontra di sini. Bahkan ada yang mengatakan makin kesini makin abu-abu aja. Ganti warna partaimu jadi abu-abu min. Nasdem ini. Banyak ya, rezim sudah punya firasat sulit membendung Anies karena ada di belakang ada rakyat yang menginginkan perubahan. Sudah kebayang takut Presiden Anies enggak lanjutin kebijakan Jokowi. Makasih keputusannya sekaligus doa buat perubahan. Kita itu ya demokrasi kita dibangun bersama-sama. Tentu ya melihat situasi ini ya kita harus ada kebersamaan begitu kan ya. Apa yang selama ini dilakukan Pak Jokowi kalau dikiranya pro terhadap rakyat, mengapa kita dibatalkan atau kita tidak lanjuti begitu kan. Saya rasa lebih baik ya dilanjutkan. Orang-orang Indonesia itu seperti ini. Ketika ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti yang ini, itu semakin mempersulit demokrasi ya, akan semakin mempersulit ya berjalannya nilai-nilai demokrasi kita begitu. Ya bahkan bisa saja demokrasi is violent begitu. Ya inilah yang terjadi sekarang ya, maka ganti pemimpin ya lanjutkan aja begitu kan. Di satu sisi itu, di satu sisi kalau tidak pro terhadap rakyat, ngapain kita harus dilanjutkan, batalkan aja begitu. Karena semuanya sudah diubah menjadi undang-undang, saya rasa tidak mungkin Anies Baswedan itu membatalkan ini semua begitu. Kecuali ya memang ada yang memang yang perlu dibenahi, kan begitu logikanya begitu kan ya. Maka di sini koalisi perubahan, yang namanya koalisi perubahan di sini merubah semuanya begitu kan ya. Karena sebuah pemimpin itu berbeda begitu kan cara penanganannya begitu. Berkaca dari Pulau Reklamasi, Abi ya adalah figur yang tepat dan berpengalaman mengembalikan kedaulatan negara dan kepentingan rakyat dari niat busuk cukong oligarki dan mengkelar kaki tangannya terhadap proyek IKN. Gue sih yakin akan lanjutkan, tapi nama programnya akan dirubah biar terkesan punya Anies. IKN juga BKN macam itulah, walau sama yang penting beda. Tapi amat belum tentu baik loh ini ya. Dalam bernegara itu dibutuhkan pembangunan berkelanjutan sepanjang tidak merugikan negara. Merugikan negara dan membebani negara tentu berbeda. Misalnya pembangunan IKN itu membebani, tidak ya, tidak merugikan, maka itu perlu untuk dilanjutkan. IKN adalah simbol kesadaran kita sebagai orang Nusantara, betul begitu. Itulah pemahaman mereka ya. Orang di luar sana banyak yang menjadi spekulasi begitu. Di satu sisi harus memberikan edukasi. Setiap pemimpin itu ada caranya masing-masing. Apa yang selama ini sudah dilakukan sebagai undang-undang ya terjadi dan bahkan sudah dibuat undang-undangnya ya pasti dilanjutkan. Tapi penanganannya kan berbeda begitu kan ya. Gue yakin siapapun yang terjadi tetap banyak proyek investasi zaman Jokowi yang dilanjutkan. Secara udah banyak dimulai. Ini banyak sekali ya. Ada pro dan ada kontra di situ begitu. Bahkan ya hal inilah yang bikin Anies pengen golput pas pemilu nanti. Sebagus-bagusnya Anies, dia akan tersandra sama orang-orang kayak gini. Makanya selama ada aturan PT 20% ada, jangan harap ada presiden pro rakyat. Begini ya, saya memberikan edukasi, jangan golput sebagai bangsa Indonesia. Kita tentukan pemilihan biar tidak kecewa begitu. Kalau golput itu saya rasa demokrasi akan ada kemunduran besar begitu. Tapi kalau Anies Baswedan menjadi calon presiden, apakah selama ini dilakukan Pak Jokowi mau tidak dilanjutkan? Ya, ini catatan perlu ya, setiap pemimpin pasti ada penanganannya masing-masing. Saya rasa kalau dilanjutkan dengan penekanan dan cara yang baik, itu pasti membuat masyarakat menjadi apresiasi di situ begitu. Wallahu alam, tapi masyarakat yang menilai itu semua begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, Surya Paloh amat baik jika Anies lanjutkan kebijakan Jokowi. Wow. Dikutip dari CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan sangat baik jika bakal calon presiden partainya, yakni Anies Baswedan, meneruskan kebijakan pemerintah Presiden Jokowi itu. Bahkan masalahnya ya tadi hanya kalau terpilihnya Bang Anies ya, apakah akan meneruskan polisi kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah pada saat ini, kata Paloh usai ya bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang. Bahkan tentu kalau bisa diteruskan amat baik sekali ya. Kenapa alasan tidak meneruskannya? Itu yang menjadi alasan begitu. Paloh tak mau pembangunan yang telah dikerjakan saat ini terhenti. Ia tidak menampik jika memang ada hal-hal yang perlu diperbaikan. Bahkan tidak ada kesempurnaan dalam seluruh apapun yang telah kita lalui bersama. Ada upaya-upaya perbaikan, tapi meneruskan saya pikir itu suatu hal yang amat sangat rasional. Ia kembali menegaskan sama sekali tak ingin pembangunan di Indonesia terhenti karena terganti pemimpin. Betul, setiap pemimpin punya penanganan masing-masing. Tetap dilanjutkan tapi penanganan dengan cara yang baik. Dengan cara mungkin ya di satu sisi mungkin tidak menggunakan APBN. Atau di satu sisi mungkin akan melakukan satu tindakan yang pro terhadap rakyat. Kan begitu logikanya begitu. Nggak ada yang mau seperti itu kecuali mereka yang barangkali berpikir dengan kepentingan-kepentingan yang tidak melihat suatu strategis yang jangka panjang dan kepentingan lebih besar. Bahkan sebelumnya Anies bukan suara soal kelanjutan kebijakan pemerintah saat ini jika terpilih jadi presiden, salah satunya terkait dengan proyek ibu kota IKN. IKN sudah jadi undang-undang dan kita semua ketika dilantik tugas apapun sumpahnya melaksanakan undang-undang, kata Anies di kantor DPP Partai Demokrat itu. Betul sekali begitu. Semuanya kan sudah jadi undang-undang, IKN sudah di undang-undang, apakah mau dibatalkan ya? Saya rasa tidak mungkin begitu kan ya. Anies mengatakan kondisi IKN saat ini berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Dia mengatakan IKN saat ini sudah disahkan dalam bentuk undang-undang, sementara 2 tahun lalu lanjutnya masih dalam fase gagasan. Saat itu masih gagasan sehingga kita masih bicara pro dan kontra. Kalau ini undang-undang, siapapun harus dilaksanakan undang-undang itu. Nah, inilah kerennya Anies Baswedan begitu kan ya. Semuanya kalau sudah diatur dalam undang-undang tidak mungkin dibatalkan ya. Tidak mungkin lalu kemudian Anies Baswedan membatalkan itu. Pasti ada satu sisi yang menarik di sini bahwa Anies Baswedan akan melanjutkan IKN itu tapi dengan cara yang berbeda begitu kan ya. Kalau Pak Jokowi menggunakan si A ya, Anies Baswedan menggunakan rumus si B, kan kira-kira seperti itu begitu. Tujuannya sama ya, tujuannya sama membangun bangsa kita, tapi caranya yang berbeda kan begitu logika kita. Tapi ya di luar sana banyak spekulasi bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ini tidak pro terhadap rakyat begitu. Tapi kalau kita telusuri dengan jangka panjang itu menjadi catatan bahkan menjadi negara yang maju begitu kan. Tapi jangka panjang, tapi jangan-jangan investasi ini sana sini begitu, apalagi investasi dengan Cina begitu kan ya. Mungkin Anies Baswedan tekniknya akan berbeda di situ begitu. Karena Anies Baswedan melihat karena pemikiran-pemikiran barat begitu ya, Amerika begitu ya. Tentu ini menjadi suatu hal yang lumrah begitu. Tetapi menurut saya pribadi langkah Anies Baswedan akan pasti melanjutkan kinerja apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu begitu, dari segi kebijakan dan sebagainya begitu. Dan ini menjadi catatan penting kepada koalisi perubahan begitu. Kalau ditanya apakah akan melanjutkan IKN, ya akan melanjutkan IKN, tapi caranya berbeda. Kan begitu. Satu tujuan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Itulah Anies Baswedan begitu kan. Ya, walaupun orang akan berspekulasi tinggal gunting pita dan sebagainya, kan caranya yang berbeda begitu. Dan situlah kekompakan untuk membangun bersama-sama, di situ akan ketemu. Berbeda dengan para narasi-narasi para buzzer dan cebong begitu kan, yang kemudian mempelintirkan ini kinerja itu begitu, atau klaim hak sana sini begitu. Itu kan tidak etis kepada bangsa kita sebenarnya. Kalau kita jujur ya sebenarnya semuanya pasti ada kepentingan tertentu begitu. Tapi rasa kepentingan tertentu inilah yang kemudian menjadi perubahan yang sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat luar biasa ya, saya baca komentar-komentar netizen dan berita sangat luar biasa. Dan Pak Prabowo di situ juga apresiasi langkah itu begitu kan ya. Ya, inilah pertemuan Pak Surya Paloh dengan
dengan Pak Prabowo begitu kan, ketika ditanya oleh awak media akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi atau tidak. Saya rasa ya apa yang disampaikan Pak Surya Paloh juga sama dengan berkeinginannya dengan Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.